Sahabat Salam, hari ini kita akan belajar tentang satu istilah yang sering dikelirukan atau sering disalahpahami, yaitu tentang nama atau sebutan Lucifer. Jadi orang banyak berpikir bahwa Lucifer itu adalah nama diri setan. Nah, kita akan melihat data-datanya, asal-usulnya kenapa muncul nama atau sebutan Lucifer di kalangan orang Kristen dan bahkan dunia gitu ya. Jadi orang Indonesia sudah tahu kalau Lucifer itu setan gitu ya. Itu karena kita terbiasa dengan panggilan itu gitu. Jadi kita akan lihat di sini ya, sudah saya rangkum. Jadi apakah Lucifer itu nama setan? Itu dari mana asal-usulnya sebutan Lucifer? Itu kita perlu ini ya. Ini kita melihat dulu sumbernya. Ini di KJV. Di KJV itu King James Version. Jadi suatu terjemahan Alkitab yang dibuat Raja Inggris bernama James. Nah, mereka ya saat itu ya, karena ini raja sebagai kepala gereja. Kalau sekarang itu Anglikan, jadi Inggris mendirikan gereja sendiri terpisah dari Romawi atau Katolik Romawi. Jadi dia bikin struktur gereja sendiri, kepala gereja adalah Raja Inggris gitu. Nah, makanya muncul gereja menerbitkan terjemahan dengan nama atau otoritas raja saat itu. Karena itu KJV juga disebut AV, Authorized Version, jadi versi yang terautorisasi atau yang atau versi yang diakui resmi. Resminya siapa? Ya, kepala gereja. Yaitu Raja James. Nah, ini struktur gerejawinya begitu. Makanya jangan heran kok nama raja jadi nama terjemah. Nah, itu sendiri nggak cocok dengan model seperti itu, dengan model gereja seperti itu. Karena kalau di teokrasi ala Israel itu dipisah. Jadi kalau kita sekarang kenal namanya trias politika, jadi eksekutif, yudikatif, legislatif itu terpisah. Kalau zamannya Israel teokrasinya raja dan imam terpisah. Jadi kalau raja tidak boleh mencampuri urusan imam gitu ya, urusan bait suci. Kalau misalnya ada salah satu raja yang pengen tampil sebagai imam, mempersembahkan korban bakaran saat itu, korban hewan, dia kena tulah gitu, karena dia dianggap melanggar aturan pemisahan kekuasaan. Jadi raja tidak boleh punya kekuasaan di bait suci atau di agamawi. Sejak dulu begitu. Jadi raja sebagai kepala gereja itu tidak sesuai dengan kitab Tanakh atau PL. Nah, di sini ini masalah pertama. Masalah kedua, penerjemah King James itu melenceng, keliru, atau ya kalau orang bilang bidat, sesat, ya sah-sah saja. Jadi dia menggunakan nama Lucifer di sini. Ini saya ambil dari dua versi King James. Jadi yang versi original itu 1611, jadi 1611. Ini bahasa Inggris kuno, ada do itu. Kalau Inggris modern kan you gitu ya, kamu, engkau, anda. Kalau di Inggris kuno kan do. Nah, ini kalau dibaca di Yesaya 14 ayat 12, how are thou fallen, betapa engkau telah jatuh dari heaven. V-nya pakai U. Jadi sekarang heaven pakai U deh. Bacanya tetap heaven tapi hurufnya U. Oh, Lucifer. Nah, ini dia sun. Nah, sun anak,
anak dari Fajar, atau terjemahan Indonesia dia menggunakan kata putra ya, anak lelaki soalnya. Putra Fajar, how are to cut down to the ground which did weaken the nation. Jadi dia dijatuhkan dari atas ke bawah dan dikatakan weaken the nation. Weaken itu bisa melemahkan, bisa mencemari, konsepnya serupa itu. Nah, kemudian di edisi 100 tahun lebih kemudian ada versi juga yang lain, bahasanya mirip-mirip, tapi dia masih menggunakan KJP 1769. Nah, dia di sini artinya sama, cuma dia U-nya pakai V. Nah, ini perubahan perubahan bahasa atau perubahan huruf. Nah, waktu itu memang prosesnya seperti itu, perubahan bahasa lah. Nah, sama masih pakai Lucifer. Nah, yang jadi masalah itu dari mana kata Lucifer itu ya. Jadi kalau saya akan buka nih, saya biasa pakai ini ya, pakai Bible Hub. Jadi di Indonesia belum ada yang setara, jadi saya masih pakai bahasa Inggris. Nanti ET akan berusaha membuat literalnya juga yang setara Bible Hub. Semoga bisa. Biar bisa kemudian kita literalnya. Jadi tadi ayatnya adalah Yesaya 14 ayat 12. Kita buka ini. Yesaya mana? Yesaya. Kemudian 14. Nah, ya, dari sini dia punya ini ya, saya zoom. Dia pakai kata Lucifer. Lucifer itu apa aslinya? Helel. Ini He, ini Yod, ini L, Helel. Jadi beda dengan Halel ya, ini ada Yodnya. Kalau Halel tidak ada Yodnya, jadi bacanya beda. Nah, Yod itu menimbulkan E, atau kalau kita pakai masoret, dia kasih tanda baca ini, udah E itu titik 2 itu E itu aja. Nah, Helel. Kemudian orang Inggris, karena teks Inggrisnya di sini itu menggunakan dia sumbernya salahnya adalah KJV, dia pakai Lucifer. Itu Helel. Kalau mau lihat ininya, bahasa aslinya tuh Helel itu artinya apa? Nah, ini the shining one. Shining itu yang membara atau apa ya, berbicara itu. Makanya kalau misalnya kita cocok logi gitu ya, itu mirip dengan serafim, karena serafim itu yang membara, yang panas membara. Shine. Nah, jadi kata halal shine di sini ya. Jadi kata halal itu sumbernya halal. Jadi jangan. Jadi brand halal dengan Arab halal itu beda. Nah, di sini dia halal, tidak pakai ini ya. Tidak pakai yod tadi, apa yod, jadi halal. Nah, dia itu berkaitan dengan praise ya. Jadi haleluya, nah, itu praise, terpujilah Tuhan. Nah, terpujilah Tuhan itu makna dasarnya adalah sign. Nah, kalau ini verb yang memuji ya, artinya bukan dia kata kerja aktif, bukan pasif yang atau terpuji. Nah, itu terjemahan Indonesia memang ya itu proses penerjemahan. Tapi kata dasarnya memuji,
Itu yang sering dipakai. Tetapi kalau dari etimologinya itu kata dasarnya itu bersinar atau ya memancar, bersinar, shine. Nah, jadi Hallel, the shining one. Nah, ini ada penekanan ke sosok personalnya. Jadi kalau halal itu kan verb, kata kerja. Kalau Hallel itu noun itu kata benda, non maskulin. Jadi kata benda untuk pria, nuansanya pria atau maskulin ya. Kalau di Indonesia agak sulit karena kita punya bahasa berbeda, tidak ada gender dalam kata. Kalau Ibrani ada. Nah, jadi halal memuji, kemudian bersinar, verb ya, kata kerja itu jadi kata benda halal, ada tambahan yodnya di sesudahannya. Nah, jadi halal maka ini sosok yang bersinar atau sosok yang memuji atau sosok yang terpuji. Jadi sosok ini identik dengan sinar dan pujian atau memuji atau terpuji. Kira-kira thesaurus atau nuansa ide gagasannya begitu. Jadi sosok yang diterjemahkan di sini itu sosok yang seperti itu, terpuji, kemudian memuji. Nah, itu halal, shining. Kalau yang serafim burning one, ini mirip-mirip. Jadi serafim yang memuji yang juga jadi memuji Tuhan itu dia membakar itu burning itu bisa diartikan terbakar, kayak semak yang terbakar tapi tidak terbakar, hangus ya. Jadi membara, terbakar tetapi tidak hilang. Jadi itu kayak apa istilahnya, kayak kulitnya aja yang terbakar, dalamannya enggak, ya kan? Atau apinya api visual saja, bukan murni membakar dalam makna oksidasi yang menghabisi materi, bukan seperti itu. The burning one itu serafim. Nah, halal itu the shining one, sosok yang bersinar gitu. Jadi itu mirip, tetapi di sini dibedakan karena kayak ini spesial gitu, artinya ya mungkin mirip tapi spesial. Nah, kalau biasanya Hallel ini dianggap serafim juga gitu. Jadi bagian dari serafim dan dia memuji Tuhan gitu. Halal dan halal itu. Nah, dikatakan Ben Sahar itu ini di kamusnya itu pagi, dawn. Jadi kalau dilihat kamus Sahar itu pagi, pakai khat ya, dia bukan ha tapi kalau Etienne terjemahkan atau transliterasinya khat sahar, entotnya dawn, dan itu pagi atau dini hari. Jadi putra fajar, makanya terjemahan Indonesia itu adalah putra fajar. Jadi kalau di Indonesia, di saya ini mana saya? Saya mana saya? 14 12. Nah, ini bintang timur. Jadi ada beberapa versi terjemahan. Jadi kalau terjemahan baru ini ya, terjemahan baru itu dia bintang timur. Nah, kemudian di terjemahan lama itu bintang pagi. Bintang kejora di terjemahan lama. AJT bintang AJT putra fajar. Oh ya, AJT putra fajar. Kemudian bintang kejora, putra fajar. Nah,
bintang pagi yang cemerlang, itu yang bis ya, apa itu sehari-hari. Yang bersinar, itu akan, karena itu lebih ke suka literal, akan banyak condong ke ILT. Jadi bukan yang MILT. Di sabda ini kan ILT dirubah, jadi Yahweh diganti Allah. Jadi bukan ILT. Dia nggak mau nulis Yahweh di situ. Semua diganti Allah. Nah, itu ya. Jadi Selabiar bintang timur putra fajar, AVB Malaysia bintang timur anak fajar. Nah, itu nggak peduli ke Siman, itu langsung ke, ya sebenarnya yang ini yang di bawah ini namanya intralinear juga, cuman kurang bagus, saya nggak pakai. Ya, ini lebih jelas. Gitu. Dia halal, kemudian ben sah. Jadi halalnya ini tadi diterjemahkan bintang the shining one-nya itu, ada yang menerjemahkan bintang pagi, ada yang menerjemahkan bintang timur gitu. Dia bersinar. Nah, KJV menerjemahkan Lucifer. Dari mana? Itu bisa dilihat dari yang namanya Vulgata. Di Vulgata itu Latin, kan dia Katolik ya, anak Katolik. Jadi orang Inggris ini gereja Anglikan yang baru berdiri itu anak Katolik. Jadi dia nerjemahin dari mana? Ya dari Vulgata bahasa Latin. Saya bercuplikan di sini. Nah, ini dengan Vulgata. Nah, Vulgata itu ternyata nggak hanya satu ayat di Yesaya 14 ayat 12 yang menggunakan kata Lucifer. Ada 3. Jadi di sini ada Ayub 11 ayat 17. Nah, di mana di Lucifer? Nah, ini di bagian akhir ini. Itu. Misalnya kita buka aja Ayub 11 ayat 17. Misalnya kita buka Ayub 11 duplicate. Ya, Ayub job mana job? Uh, 11 17 Orient, Lucifer. Nah, Orient itu timur ini. Orier. Nah, ini julukan yang sama untuk bintang timur. Lucifer. Mana tadi? Ayub 11 17. Mana ya? Oh, ini mungkin morning ini dark. Ya, jadi siapa nih? Vulgata menggunakan kata Lucifer untuk kata pagi atau timur. Nah, kayaknya ya nanti silakan dilihat kamus Latin ya. Kita cari aja. Nah, ini contoh kamus bahasa Latin. Jadi kalau pengen tahu tuh bisa ketik aja Lucifer. Nah, kita ketik di sini Lucifer ya. Kita enter. Nah, ini.
sini berkaitan dengan tadi bersinar. Dia bilang adjektif, sifat ya, adjektif. Juga ada noun, jadi proper noun. Jadi Lucifer itu bisa adjektif, bisa proper noun. Full of light, carrying the light, pembawa terang. Itu Lucifer. Kemudian Gadis, nah, Gadis Lucina. Gadis seperti Dewi Lucina, lead to the light, yang membantu kelahiran atau yang menuntun kepada terang. Itu Lucina. Sekarang Lucifer itu sosok, R-nya, kayaknya R-nya itu sosok maskulin. Nah, dia juga kata Lucifer itu planet Venus, nama lainnya, jadi morning star. Jadi makanya ada terjemahan Indonesia yang bintang pagi tadi. Saya nulis bintang pagi. AYT ya. Jadi AYT nulis bintang pagi itu karena dia ini konsepnya Lucifer itu Venus ini, the morning star. Jadi planet Venus itu dulu dianggap bintang pagi. Kalau sekarang kita kenalnya planet ya, jadi dia memantulkan cahaya. Tapi kalau dulu nggak tahu planet, Mas nggak bisa bedakan. Pokoknya sumber cahaya di langit itu bintang gitu aja, selain bulan itu bintang. Gitu. Padahal bisa juga asteroid gitu ya, bisa planet, bisa macam-macam. Nah bagi orang dulu semuanya seperti bintang, maka dulu pemahamannya bintang pagi. Jadi kenapa pagi? Karena Venusnya kelihatan, pagi hari kok masih ada bintang dan gede, lebih besar dari bintang-bintang lainnya, lebih kecil. Ini kelihatan, bahkan dengan mata telanjang tanpa teleskop bisa kelihatan itu bintang pagi Venus. Nah di mitologi ya, di mitologinya orang Romawi atau orang Eropa, itu Lucifer itu juga anak lelaki dari Aurora dan Cephalus, ini dewa-dewi ya, the father of sex. Dia punya anak. Jadi Lucifer punya anak Cek dan seterusnya. Jadi secara kata benda itu dia nama dewa, nama planet. Kalau secara kata sifat adjektif dia terang, sesuatu yang terang tadi. Nah yang terang ini cocok dengan kata halal, dari sumber halal ya, halal, sosok yang bersinar. Nah itu yang dimakanya di Vulgata itu dia di ayat ini juga terang di paginya, bintang pagi, bintang terang itu di ayat ini juga menggunakan kata Lucifer, padahal tidak ada kata halal di sini. Itu maka itu masalah terjemah. Kata paginya digunakan kata Lucifer, bintang pagi, bintang fajar di Lucifer. Kemudian di 2 Petrus 1:19 juga menggunakan kata Lucifer. Mana Lucifer? Nah ini Lucifer oriator, orieris oriator, jadi timur pagi terang. Nah itu konsep ayatnya, bisa dilihat bintang timurnya itu seperti apa. Buka dulu ini. Jadi ini saya kutip dari Vulgata ya. Jadi kalau pengen tahu baca Vulgata bisa pakai software PDF juga bisa. Tapi kalau saya memang lebih senang ini ya, menggunakan program lengkap. Saya pakai Windows XP license. Ya, ini
Mana Vulgata? Vulgata. Vulgate. Oke, kalau misalnya ini bisa cek gitu ya di Ayub 11 ayat 17. Ayub 11 ayat 17, mana Ayub? Ayub 11. Nah ini Orieris ut Lucifer. Di Indo membuktikan bahwa ini saya ngambilnya di source yang genuine gitu ya, Vulgata. Kemudian tadi kita cek yang di Petrus ya, yang di Petrus ini apa namanya, di PP ya berarti. Nah dia juga punya ini ya, punya penggunaan dari Lucifer Oriatur. Jadi 2 Petrus 1 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat 9 bisa cari mana 2 Petrus 2 Petrus 1 ayat 9, 2 Petrus 1 ya, mana ya 9 ini, ya 19. Mana Lucifer? Nah ini Lucifer Oriatur. Jadi kalau di apa namanya sebutannya fajar ya, fajar. Lucifer Oriatur itu timur, Pak, bintang fajar ya. Jadi kata Lucifer konotasinya seperti itu ya. Jadi tadi bersinar shining one, kemudian pagi asosiasinya dengan Venus bintang pagi. Nah itu yang di Vulgata. Jadi yang di Vulgata menggunakan kata Lucifer tidak hanya untuk sahal, untuk sosok personal non maskulin. Nah si penerjemah KJV dari Gereja Inggris Anglikan ini menggunakan kata Lucifer hanya untuk Yesaya, berarti dia hanya untuk yang sosok. Padahal kata Lucifer aslinya tidak seperti itu. Ini melencengnya orang KJV ya, penerjemahnya. Jadi dia authorized, tapi authorized manusia. Jadi nah itu authorized terjemah. Makanya dia tidak begitu heboh dengan terjemahan gitu, karena apa namanya ya ini kalau kita percaya KJV kemudian kita menyebut Lucifer sebagai nama sahal dan sahar, itu jadi masalah karena kita mengira Lucifer itu nama diri, padahal itu bahasa Latin yang pertama. Sedangkan kitabnya ini adalah kitabnya orang Israel, orang Yahudi. Jadi itu tidak logis kalau menyebutnya Lucifer itu nama Eropa. Nah ternyata nama dewa, malah nama dewa pembawa cahaya. Jadi nggak cocok. Jadi orang Kristen harus ngerti Lucifer bukan nama setan, itu nama dewa Eropa. Atau setidaknya kalau bahasanya Kristen Eropa, itu setannya Eropa. Kalau dianggap dewa itu adalah setannya Eropa. Nah, kalau lihat di sini itu ini berarti yang jadi masalah adalah cara tafsir atau cara penerjemah memaknai kata Lucifer. Jadi ketika di Vulgata
disebut Lucifer di KJV. Yang digunakan kata Lucifer cuma ya saya, yang lain kan pagi ya pagi gitu, dia nggak pakai Lucifer. Jadi ini masalah doktrin tafsir penerjemah KJV itu, makanya orang Kristen tidak perlu mengikuti, atau setidaknya tidak mengikuti cara tafsir KJV. Jadi nama setan bukan Lucifer, itu poinnya. Karena kalau kita bilang nama itu berarti kan nama diri, beda dengan nama sebutan. Jadi kalau Lucifer itu kan nama diri dari dewa atau dewi di agama Eropa, agama orang Roma. Nah, Kristen Roma kalau kita vulgatanya tidak memaknai Lucifer sebagai nama diri, karena dia menggunakan kata Lucifer untuk kata pagi juga. Nah, orang Inggris memaknai Lucifer sebagai nama diri setan, itu jadi ya masalah tafsir, bisa dianggap sesat boleh, bidat ya boleh. Nah, itu tuh yang jadi masalah. Jadi kalau di luar sana, di film ya, terutama film Hollywood, kan orang Amerika ngimpor karena mereka juga orang Eropa dulu, menggunakan Lucifer sebagai nama diri. Atau kadang di videonya TB Yosua ada Lucifer masuk itu ya nggak seperti itu. Nah, jadi kalau kesimpulannya kita tidak perlu menyebut nama setan sebagai Lucifer. Setan itu jadi bukan nama. Setan itu kan artinya musuh. Jadi kalau Satanael itu artinya musuhnya El, musuhnya Tuhan. Itu cukup, itu sebutan. Jadi Alkitab tidak secara jelas menyebut nama diri rohnya, roh setannya. Bahkan untuk jamak pun hanya disebut roh jahat itu saja. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu berminat, penulisnya, para penulis kitab suci tidak berminat memberi nama atau mengakui nama. Kalau misalnya jadi itu bisa ditafsir apapun maksudnya. Jadi nama setan bisa diisi dengan nama apapun sebagai tafsirnya. Kalau diisi ilah lain, itu ya setan bisa ditafsirkan, karena maknanya adalah musuh. Pokoknya sesuatu yang memusuhi Tuhannya Abraham itu setan. Itu. Intinya begitu ya. Jadi pelajarannya Lucifer bukan nama diri setan, dan tidak perlu dihormati, tidak perlu disebut sebagai angkat tertinggi setan atau raja setan. Sebenarnya itu pembahasan ini juga nanti gitu, di Indonesia terutama, karena penerjemahan kita itu ya ini agak-agak ya bidat juga bisa, sesat juga bisa, salah juga bisa, termasuk penggunaan kata iblis. Jadi di Indonesia ini nanti masuk dalam video selanjutnya. Penggunaan kata Lucifer dan iblis itu ya sama-sama salah, karena iblis karena ditulis huruf besar ya di terjemahan Indonesia. Kalau huruf besar itu berarti nama, itu yang jadi masalah. Oke, demikian bahasan yang Lucifer kali ini. Bukan nama diri, tidak perlu dihormati, tidak perlu kagum kalau ada orang kerasukan dengan Lucifer. Ya, itu terlalu Romawi ya. Kalau dan melenceng, tidak perlu diikuti. Ini kesalahan KJV, kesalahan penerjemah KJV, salah, sesat, bidat. Terserah yang menafsir. Yang jelas kita tidak perlu mengikuti kata Lucifer. Demikian pembelajaran singkat kita sahabat ini. Tuhan yang hidup menyertai, memberkati kita semua. Amin.